Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama dalam diskusi rutin kita yang telah memasuki diskusi ke-217, yang mana kajian kita pada sore hari ini yaitu dalam edisi Orientalisme, yang mana akan kita bahas yaitu tentang satu tokoh orientalis yaitu Abraham Geiger. Teman-teman yang berbahagia, sudah kita ketahui semua bahwasannya Abraham Geiger ini merupakan salah satu dari sekian banyak orientalis yang menekuni tentang kajiannya terhadap Al-Quran terutama. Sebelum kita beranjak ke pemikiran dari Abraham Geiger ini, kita bahas dari latar belakang dia, bahwasannya Abraham Geiger ini adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang lahir di Jerman tahun 1810, yang mana dari latar belakang Abraham Geiger ini kita ketahui bahwasannya dia adalah seorang Yahudi yang sangat taat, yang mana dari sejak kecilnya dia memang sudah sudah sangat tertarik dengan kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab Yahudi tentang Taurat dan Talmud. Dari sejak kecil juga dia sudah sangat menguasai berbagai macam bahasa termasuk juga Arab, sehingga pada akhirnya dia pada saat berusia 17 tahun saja dia sudah terlibat dalam penulisan yaitu hukum-hukum lisan Taurat pada agama Yahudi. Dari segi latar pendidikannya dia sempat mengenyam pendidikan di University of Bonn, dan di kampus ini jugalah dia kemudian bergabung dalam suatu komunitas pemuda-pemuda yang akhirnya komunitas inilah yang disiapkan untuk menjadi robi apa bahasanya itu, rabi bukan rabi. Kalau mungkin dalam Islam kita ya mungkin seorang ya kiai atau pendakwah lah, mungkin yang seperti itu. Setelah menjadi rabi inilah, maka kemudian seorang Abraham Geiger ini cukup produktif dalam membaca dan mengkaji serta banyak menulis tentang pemikiran-pemikiran dari Yahudi itu sendiri, kemudian beranjak ke agama-agama yang lain juga. Dari keagamaannya Yahudi sendiri, dia terkenal sebagai seorang tokoh yang seorang tokoh yang reformis, seorang tokoh yang mungkin liberal, karena di tangan seorang Abraham Geiger inilah juga banyak pemikiran-pemikiran yang yang cukup ditentang dari kalangan di Yahudi itu sendiri. Misalnya dia dalam liberalisasi Yahudi, dia menolak ritual-ritual yang kontraproduktif dengan ajaran-ajaran Yahudi, menolak memakai kippah atau kopiah mungkin kalau dalam Islam, dia menolak itu juga. Dan dia juga melakukan praktek-praktek doa dengan bahasa Ibrani lagi. Kemudian dia juga menolak praktek-praktek sunat. Ini yang dilakukannya yang cukup menghentak dari keagamaan Yahudi itu sendiri. Makanya dia juga cukup banyak ditentang juga oleh
tokoh-tokoh dari Yahudi itu sendiri. Dalam karya-karyanya yang cukup terkenal dan menjadikannya dia menjadi dalam tanda kutip seorang tokoh yang cukup dilirik, karena memang kajiannya fokus di latar belakangi dari rabinya, kemudian yang fokus kemudian terhadap Al-Quran. Makanya dia yang menjadikannya cukup dilirik adalah ya tentang karyanya, yaitu tentang apa yang dipinjam Muhammad dari Yahudi, katanya. Apa yang dipinjam Muhammad dari Yahudi. Saya cuma sedikit membaca dari buku aslinya itu ya tentang Islam dan Yahudi yang masih berbahasa Inggris kayaknya. Jadi memang dari latar belakangnya ini memang terkenal sebagai agamawan Yahudi yang juga sedikit sejarawan, reformis Yahudi atau mujtahid Yahudi, dan juga terkenal sebagai Yahudi liberal. Ini sedikit latar belakang dari Abraham Geiger itu. Kita masuk ke pemikirannya. Sebenarnya pemikiran Abraham Geiger ini dalam tanda kutip ya memang cukup biasa-biasa saja, karena dia berangkat dari kritikan sejarah dia terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad. Jadi memang ya kajiannya adalah kritik historitas Al-Quran. Jadi dia berangkat dari bagaimana skeptisnya dia terhadap Al-Quran dan terhadap Muhammad itu sebenarnya. Dan kajiannya dia adalah kajian historis kritis. Jadi kritikannya terhadap sejarah Al-Quran dan sejarah Muhammad itu sendiri. Dalam bukunya ini ada beberapa pendapatnya, ada beberapa pemikirannya yang ada 3 konsep. Yang pertama, yang keseluruhan ini sebenarnya yang menganggap bahwasannya dia meragukan originalitas Al-Quran dan tentunya Muhammad itu sendiri. Karena dia beranggapan bahwasannya yang pertama adalah tentang konsepsi agama Islam. Dalam konsep agama Islam itu, Abraham Geiger ini berpendapat bahwasannya banyak konsep-konsep agama Islam itu yang diambil dari Yahudi. Banyak konsep-konsep agama Islam itu yang diambil dari Yahudi. Sampai pada hukum-hukumnya, sampai juga pada pandangan-pandangan hidupnya. Misalnya ada pahala dan ada nanti kebangkitan setelah kematian, kan, seperti itu. Itu yang pertama tentang konsepsinya. Jadi banyak konsepsi-konsepsi dari agama Islam itu yang adopsinya dari agama Yahudi, atau Yudaism. Dan yang kedua adalah selain konsep, juga kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu juga diambil dari konsepsi-konsepsi Yahudi juga. Misalnya dalam Al-Quran itu sendiri banyak kisah-kisah patriarkis katanya, yang mana ya semua nabi-nabi adalah laki-laki misalnya. Juga nabi-nabi, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Sulaiman itu juga merupakan ada dalam konsep Yahudi itu sendiri. Termasuk juga dalam konsep malaikat. Memang ada perbedaan kalau kita dalam teologi Islam itu misalnya Jibril itu adalah malaikat wahyu, pembawa wahyu. Tapi misalnya dalam Yahudi itu malaikat Jibril itu adalah malaikat yang di kiri Tuhan dan Mikail yang di kanan Tuhan. Itu dalam konsepsi teologi Yahudi.
Dan dalam konsepsi teologi Islam, ya Jibril itu malaikat yang pembawa wahyu. Terus juga misalnya kisah-kisah atau dalam sebuah penciptaan alam semesta. Itu juga disebutkan bahwasannya dalam agama Yahudi itu juga Tuhan menciptakan alam semesta katanya 6 masa meskipun nanti dalam agama Islam itu tidak ada Tuhan. Kalau dalam agama Yahudi dan Kristen ada Tuhan beristirahat di hari ke-7, dalam Islam tidak mengenal itu. Meskipun ada yang berpendapat seperti itu. Akan tetapi konsepsi penciptaan bumi ini juga ya dianggap mengadopsi dari ajaran-ajaran Yahudi sebelum Islam. Jadi makanya kalau dalam Islam hari agungnya adalah hari Jumat, Yahudi hari agungnya adalah hari Sabtu, dan Kristen hari agungnya adalah hari Minggu. Itu kritik-kritik dalam ayat-ayat Al-Quran dari Abraham Geiger. Ini, jadi tiga hal tadi. Yang pertama yaitu tentang kisah-kisah Al-Quran. Yang pertama tentang kisah-kisah Al-Quran, yang kedua tentang konsep agama, yang terakhir adalah banyaknya kosakata Al-Quran yang berasal dari tradisi Yahudi. Banyaknya kata-kata dalam Al-Quran yang memang bukan Arab asli. Disebutkan ada Tabut, Taurat, Jannatu'ad. Kalau Jannatu'ad ini katanya adalah Taman Eden. Katanya Taman Eden itu ya semacam taman yang memang tempatnya senang-senang kayak gitu. Terus kata Jahannam juga ini katanya juga merupakan sebuah konsepsi dari Yahudi yang mana itu adalah sebuah tempat yang penyesalan atau ya yang tidak enak lah. Termasuk kata Robbani, Sabet, Togut, Furqon, Maun, Masani, Malakut, itu yang banyak adopsi dari agama-agama Yahudi, baik itu dari kitab Taurat, Talmud dan lain sebagainya, dari kitab-kitab Yahudi. Mungkin itu dulu. Berapa menit masih? Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ini tentang 3 kritikan Abraham Geiger terhadap Quran. Terus dilanjutkan, kenapa kok Yahudi? Kenapa sih kok Yahudi? Kenapa anggapan Abraham Geiger itu, kenapa kok Islam itu dianggap mengadopsi atau mengadaptasi dari agama Yahudi? Yang pertama, Abraham Geiger mengungkapkan bahwasannya Yahudi sebelum masa Islam adalah agama yang cukup besar dalam tanda kutip. Kita ketahui bahwasannya ya dalam agama Islam sendiri banyak peperangan itu yang memang lawannya adalah ekspansi dari bani-bani Yahudi atau kabilah-kabilah dari Yahudi. Nah, kalau dari kalangan Nasrani itu mungkin cukup tidak terlalu banyak. Karena besarnya Yahudi inilah makanya dianggap bahwasannya Muhammad itu mengadopsi juga dari kaum-kaum yang Yahudi yang beririsan dengan Nabi Muhammad itu sendiri atau dengan Muhammad itu sendiri. Dalam konsep inilah juga Abraham Geiger ini juga meragukan kalau dalam teologi Islam kita selalu dicekoki bahwasannya Muhammad adalah seorang ummi.
Justru Abraham Geiger ini tidak percaya bahwasannya Muhammad ini seorang ummi, seorang yang tidak mengetahui atau tidak bisa membaca, baik itu membaca secara teks atau membaca keadaan misalnya. Kenapa demikian? Satu, sudah kita ketahui semua bahwasannya pada saat itu Mekah adalah suatu pusat peradaban. Suatu pusat peradaban, suatu pusat perdagangan. Yang mana kalau sudah pusat peradaban, pusat perdagangan, bahwa disitulah juga nanti akan banyak kemajuan-kemajuan atau singgungan-singgungan antara budaya yang juga akan terjadi. Jadi gak mungkin suatu kota metropolitan orangnya tidak bisa membaca keadaan, kata Abraham Geiger gitu. Gak mungkin Muhammad itu ummi atau tidak bisa membaca atau berdiskusi, berdialog dengan orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu memang banyak orang-orang Yahudi yang melakukan perdagangan dan peradaban ke Mekah. Makanya Mekah itu sebutannya adalah Ummul Qura, karena memang ya peradabannya orang-orang yang berlalu lalang untuk perdagangan, ya, seperti itu. Makanya sangat skeptis sekali Geiger mengatakan bahwasannya nggak mungkin seorang Muhammad itu ummi. Dia pasti berdiskusi, dia pasti ya bertukar pikiran sedikit banyak dengan pedagang-pedagang Yahudi yang lain, sehingga dia mengadopsi konsep Tuhan dan memasukkannya ke dalam Al-Quran. Itu. Terus kenapa juga harus Yahudi yang diambil konsepnya oleh Muhammad? Karena memang terbukti bahwasannya sebagian sahabat-sahabat dari Muhammad itu adalah orang-orang ex-Yahudi yang sangat pintar. Kita ketahui ya, ada sahabat yang namanya Warokoh bin Naufal dan lain sebagainya, yang dia adalah seorang ex-Yahudi yang cukup menggeluti Taurat dan Talmud secara sempurna, seperti itu. Makanya dia kedekatannya dengan Warokoh bin Naufal juga ini menjadikan Geiger bahwasannya dari kedekatannya dengan sahabat-sahabat ex-Yahudi inilah juga yang bisa Muhammad mengadopsi ajaran-ajaran dari Yahudi untuk memasukkannya ke dalam konsepsi Al-Quran. Karena pada waktu itu mungkin ada yang beranggapan bahwasannya ya belum ada nama Islam, ya kan? Seperti itu. Ini kenapa kata Geiger kok harus Yahudi, kok bukan yang lain ya? Karena memang ya selain Yahudi adalah agama Samawi yang pertama, dan juga pada waktu itu ya adalah kekuatan Yahudi yang begitu besar di Arab sana. Mungkin itu dulu lah sebagai pancingan kita pada sore hari ini ya, karena ini diskusi bukan seminar. Seminar beda pesen dawalan. Ya mungkin seperti itu dulu. Nanti di sini banyak ustadz-ustadz yang akan kita coba berdiskusi dan mentasih apa-apa yang menjadi kesalahan di sini dari memang karena studi dari Abraham Geiger ini adalah kritik sejarah dari Al-Quran dan Muhammad itu sendiri. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini fokus dari Abraham Geiger tentang Al-Quran, dan kebetulan saya pada minggu kemarin juga mengisi tentang perihal Al-Quran. Nah, dari penjelasan pemantik tadi, kalau dilihat dari poin-poin yang dijelaskan, kayaknya nggak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh John Wasbrough tentang kritik originality, intinya kayak gitu. Pertama yang saya ingin tanyakan, apa yang dilakukan Geiger dalam menyusuri histori dalam
mengetahui keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Seperti apa? Yang kedua, bagaimana pandangan dari Geiger ini terhadap Nabi Muhammad gitu, selaku penerima wahyu atau yang dalam bahasa Islamnya yang mendapatkan mukjizat tentang Al-Quran. Ya itu saja sih. Tentang keaslian Al-Quran dari Geiger. Bagi Geiger beranggapan bahwasannya Al-Quran itu ya apa namanya tidak tidak origin atau hanya sebuah mitasi dari ajaran-ajaran Yahudi. Geiger beranggapan seperti itu. Kenapa mitasi ya? Karena ya disebutkan tadi, dari banyak sekian kisah-kisah, dari sekian banyak kosakata, dari sekian anggapannya terhadap Muhammad pun ya, Geiger sudah sangat skeptis sekali terhadap Muhammad. Jadi anggapannya ya bahwasannya ya gak ada. Quran itu dianggap oleh Geiger bahwasannya Quran itu adalah buatan, dalam tanda kutip buatan dari Muhammad. Karena Muhammad itu tidak ummi, Muhammad itu beririsan dan bersinggungan langsung dengan orang-orang Yahudi, dan disitulah Muhammad bisa istilahnya mengarang Al-Quran dari banyak konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, yaitu Yahudi. Gimana dengan Muhammad itu sendiri? Ya Muhammad ini juga kata Geiger ya nggak mungkin Muhammad itu adalah seorang nabi atau seorang pembaharu dari suatu keagamaan, kata Geiger. Karena ya agama yang dianggap oleh Geiger adalah agama Yahudi. Memang dari latar belakang Geiger yang memang seorang Yahudi inilah banyak beranggapan bahwasannya orientalismenya Geiger ini adalah orientalis yang motifnya adalah motif agama, bukan motif-motif ilmiah seperti yang kita kenal. Banyak orientalis ya, memang ada orientalis yang sedikit ilmiah, akan tetapi para tokoh kebanyakan beranggapan bahwasannya Geiger adalah orientalis yang memang motifnya adalah motif agama, atau motifnya adalah motif teologi, bukan secara keilmiahan seperti itu. Makanya juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengkonter dari pemikiran Geiger ini sendiri. Itu tentang Quran dan Muhammad, perspektifnya Geiger. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ngereng Ustadz. Oke, jadi sebenarnya nggak tahu ini akan menjadi suatu pertanyaan atau suatu tanggapan, soalnya juga agak sedikit bingung ya. Ditambah ditegaskan, jadi awal-awalnya memang sedikit bingung, tapi sama pemantik tadi ditegaskan bahwa memang motifnya Geiger ini bukan ilmiah tapi teologi. Jadi saya kayak memang pemikiran-pemikiran konsep yang diberikan oleh Geiger itu tidak matang secara sistemik ya. Jadi kayak semacam aja kumpulan dari kritikan-kritikan dan apa-apa yang dia kritiki. Jadi konsepnya mungkin untuk dijadikan suatu bentuk teori pendekatan orientalis dalam mengkritisi Al-Quran, tidak lah ya. Cuma agak sedikit membingungkan mungkin, karena mungkin saya adalah seorang muslim dan saya sedikit membaca tentang beberapa sejarah agama-agama, khususnya agama Samawi ya. Biasanya kalau teman-teman mondok biasanya diajari tentang adian. Di adian nanti di pelajaran adian itu tentang perbandingan agama-agama akan dijelaskan beberapa perbandingan agama yang agama Samawi dan agama yang non Samawi. Nah, jadi saat Geiger bilang bahwa Islam itu adopsi
terhadap Yahudi, saya tidak bisa benar-benar menyalahkan juga. Karena memang berasal dari pusat yang sama-sama agama samawi, sama-sama agama monoteisme, spiritnya sama, semuanya sama. Ya, jadi kalau kayak adopsi tadi disebutkan bahwa ada adopsinya, ada konsepnya, kosmologinya, kisah-kisah yang ada di dalamnya, jenis-jenis malaikatnya, terus beberapa kosakata yang ada di dalamnya memiliki kesamaan, bukan sesuatu hal yang mengejutkan mengingat hal itu ada di dalam genre yang sama, misalnya seperti itu ya. Jadi saya melihat posisi Geiger di sini, dia mencari validasi untuk menunjukkan siapa yang lebih benar. Yang lebih benar ya yang lebih dahulu lah, anggap lebih orisinil kami. Karena kami yang orisinil, maka kami adalah yang paling mendekati kebenaran. Sama kalau di dalam pembagian golongan-golongan kita kan ya. Golongan-golongan kita umat Islam ada sebagian golongan yang menyatakan kami adalah golongan paling orisinil karena kami adalah golongan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah sahabat-sahabat yang dulu-dulu atau salafus soleh gitu ya. Nah, jadi pendekatan validasi dari Geiger itu hanya seakan-akan untuk menjelaskan, mempertegas bahwa sebenarnya Islam itu tidak orisinil. Jadi kalau sampean mau yang lebih orisinil silahkan login Yahudi gitu. hanya semacam itu. Cuma kalau kita akan lihat bagaimana misalnya kita akan analisis menggunakan kajian gini. Dalam penelitian ilmiah itu kita tidak mungkin mencetuskan konsep yang benar-benar baru misalnya. Dan itu dianggap absah sebagai konsep baru apabila kita menukilnya dan menyebutkan sumbernya. Dan diparafrase dengan tidak lebih 20%. Pertanyaannya, berapa parafrase yang ditinjau oleh Abraham Geiger ini di dalam Al-Quran kan gitu ya. Di dalam Al-Quran ada berapa persen kesamaan. Ya kan kalau hanya menyinggung hal-hal yang sama, hal-hal yang serupa, itu bukan identik dengan adopsi. Misalnya kalau kita melihat misalnya pada suatu waktu, karena sebagian kita mungkin akan pernah seperti ini juga. Saya pernah dulu waktu mondok berpikir tentang suatu konsep yang saya pikir orang sebelum saya nggak ada yang memikirkannya. Dan saya kecewa setelah membaca buku dan mendengar sebagian pemikiran dari teman-teman. Ternyata pikiran itu sudah ada yang mencetuskan. Saya dulu waktu semester 1 saya bilang, jangan-jangan para filsuf di Yunani itu adalah seorang nabi. Jangan-jangan. Dan itu murni karena saya belum baca buku-buku filsafat waktu itu dan tidak baca sejarah nabi-nabi, dan saya hanya berprasangka dan memikirkan saja. Dan ternyata memang sudah ada pemikiran sebelumnya. Itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu kesamaan tidak ada dalam satu garis similarity. Jadi mentang-mentang pemikiran kita sama atau konsep kita sama, kita berdasarkan dari suatu bentuk adopsi. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari pemikiran Geiger tentang garis kesamaan ini, kita akan melihat memang untuk dikatakan adopsi tidak benar-benar salah, tapi tidak benar-benar benar juga. Karena memang ada di satu garis yang sama. Terkait tentang ini, sahabat Muhammad yang alumni Yahudi dan itu pintar dan mendalami Taurat dan Talmud dan dijadikan sebagai rekan diskusinya dalam mendirikan institusi keagamaan yang saat ini dilabelkan Islam. Ini suatu pendekatan yang mungkin analisisnya kurang dalam gitu. Ibaratkan saya bilang sama kayak analisis politik wartawan di media-media online jadinya. Karena Puan Maharani ketemu AHY, langsung dirumorkan bahwa Puan Maharani akan collab sama AHY di 2024. Ternyata kan tidak. Dalam artian analisis media itu hanya analisis kulit luarnya saja. Nah, kita akan melihat kasus ini dalam pertemuan antara sahabat Nabi Warokoh yang pintar dan ahli dalam bidang kitab Taurat dan Injil.
kalau memang Abraham Geiger itu tahu bahwa Waroko ini adalah orang yang ahli Alkitab, Taurat dan Talmud, berarti kan harus ada penjelasan yang lebih mendalam lagi bahwa orang yang lebih dekat terhadap kitabnya tidak mungkin secara serampangan akan melakukan dan menerima ajaran-ajaran lainnya. Karena orang yang dekat dengan kitabnya biasanya keimanannya juga lebih dekat. Berarti kalau seperti itu kan bisa dihipotesa lagi bahwa Warakah itu karena kedekatannya dengan kitab Taurat dan Talmud justru menerima Islam. Sebagaimana kalau di dalam sejarah versi kita, versi umat Islam kan tanda-tanda kenabian Muhammad itu diakui oleh Rabi Nasrani waktu perjalanannya menuju Sam. Karena ada tanda-tanda bahwa Nabi itu katanya diikuti oleh awan gitu ya. Itu kan. Jadi kalau kita melihat bahwa Waroko itu adalah orang yang pintar, berarti Waroko itu tidak semena-mena untuk melakukan pendekatan dan membangun suatu institusi baru. Gak tahu kalau Waroko mungkin melakukan apa istilahnya hal-hal di bawah meja ya. Ya itu enggak tahu. Jadi saya juga skeptis gitu, kenapa kok analisis Geiger ini sebagaimana analisis media-media online yang hanya ingin menggoreng-goreng saja. Jadi mungkin itu Kak. Jadi saya juga bingung mau bertanya apa, karena bagi saya pendapat-pendapat Geiger kurang problematik dan ya seperti menurut sampean tadi mungkin lurus aja dan hanya kumpulan dari kritikan-kritikan. Ya, gimana Ustadz Faruk? Ya, memang orientalis pada masa lalu memang ya sudah, karena memang sudah banyak bantahan oleh terutama setelah era Edward Said. Edward Said yang mana ya dibantai semua para orientalis yang mana dulu pada awal-awal memang orientalis itu banyak banyak memunculkan suatu konsep-konsep atau suatu teori-teori yang cukup objektif, akan tetapi ke belakang kok banyak gitu. Orientalis yang bermotif agama, bermotif teologi atau bermotif kolonialisme seperti itu yang kemudian dibantai oleh Edward Said seperti itu. Jadi memang kajian-kajian orientalisme saat ini memang sudah kurang menarik pasca Edward Said kan kayak gitu. Makanya kalau kata Edward Said itu kan tiga motif katanya orientalis itu kan. Yang pertama ada benar-benar ilmiah. Yang kedua motifnya adalah teologis, ya. Yang ketiga adalah motifnya ya kolonialisasi, entah itu dalam politik ataupun ya kebudayaan dan lain sebagainya itu. Makanya ya memang kajian-kajian orientalisme terutama ya apalagi Abraham Geiger ini memang ya cukup banyak yang mengkritik bahwasannya ya entah itu dari kalangan Islam sendiri itu sudah pasti ya, karena misal dalam Islam misalnya tadi yang dibahas adalah kosakata dalam Al-Qur'an, misalnya banyaknya kosakata dalam Al-Qur'an yang berasal dari misalnya kosakata dalam Al-Qur'an itu memang dalam agama Islam itu sendiri tidak memungkiri itu, tidak mengingkari itu. Karena ya dalam Al-Qur'an sendiri memang ada namanya al-mu'rab, ya, al-mu'arrab fil Qur'an misalnya. Al-mu'arrab fil Qur'an yaitu memang kata-kata, beberapa kata itu memang yang merupakan adopsi dari bahasa-bahasa yang non-Arab. Bahasa-bahasa yang non-Arab, sehingga ya memang kemudian ya tetap ditaruh dalam Al-Qur'an dan seperti itu. Terus misalnya juga dalam konsep agama Islam, dalam konsepsi agama Islam juga dibantah oleh sarjanawan Muslim. Kenapa? Ya memang ada kemiripan antara Islam dan Yahudi.
Kenapa ada kemiripan? Karena memang Islam itu adalah kelanjutan dari agama-agama yang sebelumnya. Islam sendiri itu tidak menyangkal bahwasannya ia adalah agama yang murni. Memang dari teologis Islam itu kan seperti itu. Memang cuma merupakan adalah pelengkap dari agama-agama samawi yang sebelumnya. Nah, dari Yahudi dan Nasrani misalnya. Ya memang tidak mengingkari itu, dan karena memang diakui sebagai pelengkap inilah ya memang ya tidak, ya sudah biasa, makanya dibantah oleh pendapat Abraham Geiger ini tentang konsepsi Islam. Ya sama juga dengan kisah-kisahnya. Ya kisah-kisah yang berada dalam Al-Qur'an itu juga sebagian karena memang Quran adalah pelengkap dari kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya dulu dalam konsepsi Islam itu ya harus diimani juga kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, ya. Itu adalah ya bantahan-bantahan dari sarjanawan Islam terhadap Abraham Geiger tentang skeptisnya terhadap Al-Qur'an dan Muhammad. Jadi memang ya memang kita tidak origin kok, katanya, kata para orang-orang tokoh-tokoh Islam itu. Ya kita memang sedikit banyak mengadopsi karena kita merupakan pelengkap, termasuk juga Qur'annya merupakan pelengkap dari kitab-kitab ya yang sebelumnya. Itu tentang Abraham Geiger, tentang pandangannya. Terus apa lagi ini? Nah, yang sedikit mungkin kita agak kesusahan dalam menangkalnya yaitu mungkin tentang keumian Nabi Muhammad mungkin. Keumian Nabi Muhammad. Keumian Nabi Muhammad, apakah iya misalnya Jakarta tapi masih sekolot itu seorang saudagar yang kaya raya, anggaplah seorang yang memiliki kekuatan bisnis, kekuatan, apalagi seorang pemimpin, masa sih nggak pernah bersinggungan dengan orang-orang non atau orang-orang Yahudi misalnya? Masa nggak pernah kan, seperti itu. Terus masa nggak mungkin ya? Mungkin ini yang sedikit ya menggelitik keimanan kita tentang konsep keumian Nabi Muhammad yang sudah kita dicekoki dari dari teologi keislaman kita. Mungkin ini saya lemparkan kepada ustadz ini, kira-kira bagaimana?